Bisa Pak, soal lokasi PPI seperti apa Pak? Apakah belum di kawasan itu Pak? Ya, ini udah berjalan 1 bulan, itu evaluasinya gimana Pak? Nanti dievaluasi pertengahan September. Ya. Pak, soal lokasi PPI kira-kira ada bank-bank lain lagi. Apa? Ada bank-bank lain Kan udah lagi ada Pak. Masa bank bilateral swasta? agreement dan multilateral agreement. Pak, soal lokasi Itu bagian PPI dari Jakarta ya, Pak? WTO juga. Pak, Di Bali PPI tetap, Pak? katanya Apa? untuk awal-awal itu lokasi di Jakarta Pak. Apanya? Awal-awal operasional. Memang disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Kalau di Bali seperti apa? Kalau di Bali Pak? Berarti di Balinya nanti atau ada Ada dua? beberapa tempat disiapkan. Oh, di mana Pak? Di Bali Pak? Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap. Pertimbangannya apa Pak? Bisa jadi dua atau ada 2 tema gitu atau gimana? Pertimbangannya mana yang low hanging fruit, yang paling cepat bisa kita dirikan. Kalau di Bali di mana Pak? Apa? Kalau di Bali di mana Pak? Dua-duanya punya Danantara. Pak, pengecualian itu hanya untuk banknya, tidak harus himbara, apa sebenarnya mereka seperti migas kan itu? Banknya bisa himbara dan non himbara. Itu aja Pak. Angka persentase Pak, di Bali punya injurni Pak ya? Yang Tidak ada persentase. sama aja berarti. Sama aja. Pak, yang di Bali Berarti ada di 2 tempat Pak. Pak, yang di Bali berarti punya Kenapa? Ada 2 tempat. injurni Pak ya untuk BUMN Pak ya? Tidak melulu injer nih. 2 tempat Jakarta. Tapi Bali dan Di Jakarta satu tempat, Di Bali di mana Pak? Di Denpasar Pak? di Bali ya sepulau Bali, nanti salah satu lokasi di sini. Ya, terima kasih. Masih dalam pembahasan 301 nanti kita tunggu. Ya, kita tunggu pengumuman. Ya. Makasih Pak. Iya 2 dia bilang tadi gue bilang tema Pak gitu. Pak, bentar Pak, sini dulu Pak. Ayo Pak. Lagi belum Pak. Yang sesi sekarang belum Pak. Tadi kesimpulannya gimana? Ya, kita simpulkan supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang punya tegangan lebih tinggi, 40% tadi kan kira-kira rata-rata, itu mempunyai akses yang sama ke kawasan KEK. Kan mereka ada kecenderungan sekarang perusahaan sana kan Cina segala macam bundling, artinya dia mau tahu yang lain lebih murah atau lebih mahal, pokoknya nggak mau dia sama grupnya dia masuk sini. Bagus dan jelek, bagusnya untuk murah untuk investornya, jeleknya adalah untuk perusahaan kita. Itu seolah-olah tidak bisa bersaing secara fair karena kapasitas di KEK. Nanti kita atur supaya produsen dalam negeri walaupun perusahaan asing yang udah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK. Pak, ngomong soal PFI kemarin Pak Erlangga tuh bilang salah satu lahan tuh dibangun mau di atas lahannya BUMN. Udah ada komunikasi belum Pak? Belum. Mungkin seperti itu, mungkin juga kan kita lihat. Kan yang nentuin akhirnya Menteri Keuangan kan. Udah ada komunikasi belum sama Danantara Iya, Pak? Menteri Keuangan. Hah? Udah ada komunikasi belum sama Danantara? Mereka pernah lihat beberapa tempat kan, tapi usulannya kan belum terlalu clear. Ini kita lihat. Pak, BUMN-nya itu apa sih Pak? Milik perusahaan apa? Belum, kita belum dikasih tahu. Kalau Pak yang punya tanah siapa sih? Paling PT apa? Nanti kita lihat deh. Belum itu. Purbaya seberapa besar sih Pak potensi repatriasi modal orang Indonesia yang biasanya diparkirkan di luar negeri dengan adanya PFI Pak? Kemarin Komisi 11 bilang kan PFI ini ada tidak hanya untuk menarik modal asing, siapa tahu kalau misalkan katanya kan ada dugaan banyak modal WNI juga yang masih parkir di Singapura, Hong Kong. Saya nggak tahu angkanya seperti apa, cuman harusnya sih besar. Kalau seberapa besar kan berarti saya udah tahu angkanya persis, padahal kan itu uang-uang sebagian gelap, artinya nggak bisa dihitung, tapi pasti besar sekali. Cuman gini, mungkin mereka nggak otomatis serta-merta balik, karena emang ya emang mereka harusnya di luar selama ini. Yang kita harapkan nanti yang luar negeri seperti dari kawasan Timur Tengah atau negara-negara lain yang bisa mau masuk ke sini, karena tempat di sini kan menarik kan tempatnya kan. Jadi harusnya sih untuk saya sih ekspektasinya 0 to positif, artinya ini game yang bagus sekali yang sudah ambil oleh ekonom kayak saya, jadi kayak ambil itu expected value-nya positif itu. Pak, sekitar April Mei lalu Bapak kan bilang katanya memberikan waktu sekitar 6 bulan Pak untuk repatriasi harta yang dari luar negeri gitu Pak. Nah itu tindak lanjut itu seperti apa Pak? Ini
kita sudah bertahun-tahun ngundang, ngancem, ngerayu, nggak masuk juga. Lama-lama saya pikir ngapain ngundang-ngundang ke sini, kalau nggak masuk juga dikasih fasilitas ya. Ada Patriot Bond nanti, ada ini, kalau nggak masuk dia nanti setiap dana yang masuk sini saya akan periksa pajaknya orang-orang yang bawa ke sini. Setelah 6 bulan itu Pak. Akhir awal tahun saya akan kerjain seperti itu kan normal, cuman selama ini nggak dikerjain aja. Itu artinya saya nggak usah ubah peraturan apa kan. Jadi begitu dana masuk saya akan kerja sama PPATK, kita periksa pajaknya Pak, dan nggak akan bisa lari. Jadi masukannya sekarang sampai akhir tahun saya akan diem. Pak, apa sih yang menjadi pertimbangan lokasi PFI itu dibangun di atas lahan BUMN ataupun KEK sendiri itu apa sih? Nggak, di KEK nggak boleh kan? Nggak boleh. KEK-nya mungkin kalau KEK pun dirubah statusnya bukan KEK. Cuman nanti kita lihat yang diusulkan yang mana. Saya belum tahu, karena saya belum bisa jelasin karena saya belum tahu daerah mana yang diusulkan. Ada PP dulu. Nanti ada PP-nya lagi, tapi kira-kira sih ya tahu, tapi belum tahu pasti yang mana. Pas soal penunjukan Pandabon hari ini gimana? Bisa Berapa sih? Belum dapat informasinya Pandabon. Itu belum. Hari ini apa besok gitu? Handphone gue mana? Saya belum tahu. Pak, kalau soal rencana. Tapi yang jelas peringkatnya AAA itu udah nggak bohong itu. Anda bisa lihat di sana seperti itu, emang AAA rata kanan jadinya. Pak Pandabon ini Bagus. Itu nunjukin bahwa kebijakan Pak Prabowo menjalankan fiskal benar, nggak ada yang nggak seperti kata orang-orang bilang brutal segala macam, enggak. Memang prudent dan hati-hati dengan dampak yang cukup baik ke ekonomi kan. Kemarin 5,6, mungkin triwulan kedua 5,4 sampai 5, sekian. Yang saya tahu yakin semester kedua, triwulan ketiga, triwulan keempat akan tumbuh lebih cepat lagi karena kita pastikan cukup uang di sistem perekonomian untuk mendorong ekonomi. Pak Pandabon ini Pak bisa jadi sumber pembiayaan untuk pembayaran utang bus nggak Pak? Bisa jadi opsi nggak Pak? Ini kan untuk nutup defisit kita. Nanti ke depan apakah pakai itu? Nanti kita lihat seperti apa. Oh tapi terus nanti nggak, kan belum skemanya belum saya kasih tahu kan. Nanti nggak seperti ini bus itu walaupun APBE di pemerintah, tapi akan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai untuk membayar bus, tapi dikelola oleh kami. Itu gimana sih Mas skemanya? Belum, nanti kita kasih tahu kan belum nggak? Sumber pembiayaannya Pak? Nanti kita kasih tahu itu clear. APBN-nya Pak? Enggak. Kan saya punya banyak Special Vehicle. Potensial dana terbesarnya dari mana Pak? Potensial dana terbesarnya? Nanti kita kasih tahu begitu. Pak, kalau soal Tapi rencana kita hitung untuk dapat mungkin mengurangi beban APBN, jadi anggaran APBN-nya tidak terganggu. Pak, kalau Enggak mungkin. Pak, rencana Pemda DKI nerbitin obligasi daerah, tanggapan Bapak gimana? Oh, saya belum tahu. Tapi buat apa dia ambil obligasi ya? Kan uangnya banyak. Katanya buat Buat sumber iseng. pembiayaan baru. Kan uangnya banyak, masih berapa triliun nggak kepake. Tapi berarti belum ada pembicaraan sama Bapak. Saya nggak tahu, saya belum tahu. Jadi saya belum. Itu bahaya nggak sih Pak? Bahaya nggak sih Pak kalau Pemda ngeluarin obligasi daerah? Kalau kredibel sampai DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuman jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak pakai banyak. Buat apa terbitin bond? Tapi saya nggak tahu, nanti saya cek deh sama mereka ya. Apa yang angkat daerah, apa yang Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.